Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader CFD. Dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SHUSD di tanggal 26 Juli 2023 di hari Rabu, yang dimana di sini kita lihat setelah mencapai kemarin zona buy 1, harga mengalami kenaikan ya, walaupun terjadi penurunan sampai ke 1952, yang dimana menyisakan shadow dari candle yang terbentuk ya, dan terjadi kenaikan. Dan dari hari Selasa ya, dari hari Selasa ini sampai di hari Rabu, harga masih bergerak di kisaran range dari 1950-an sampai 1960-an ya, dan belum mampu untuk break ke atas dan juga untuk break ke bawah. Dan di sini harga saat ini berada pada area zona sell 2 dan zona sell 1 ya. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan kembali untuk update plan persiapan hari ini ya. Ini saya akan hapus semua dulu, kemudian akan menentukan kembali titik area penting. Jadi untuk ini masih bisa dikatakan sebagai zona sell ya. Selama harga belum mampu untuk break ke atas dari area ini, maka masih berpotensi akan melanjutkan penurunan kembali ya. Dan di ini untuk zona sell kedua kita tempatkan di area ini. Dan zona sell ketiga kita ambil di area ini ya. Oke, ini untuk zona sell ketiga kita. Jadi untuk zona buy-nya, zona buy pertama kita ambil di sini. Zona buy kedua kita tetap ambil di area ini ya. Ini kan sebagai area support penting karena belum mampu untuk di breakout ya. Sudah beberapa kali dicoba, masih memberikan perlawanan cukup signifikan. Jadi masih dikategorikan sebagai area yang sangat penting untuk kita perhatikan hari ini. Dan untuk zona buy kedua, zona buy ketiga kita ambil di sini. Jadi range-nya cukup besar untuk zona buy ketiga ya. Sekarang saya akan masukkan angka dulu, nanti saya akan jelaskan kembali untuk skenario nya. Ini saya akan masukkan angka semua dulu ya. Untuk zona sell 1 di 1966 dan 1968. Untuk zona sell 1 ya. Zona sell 2, untuk zona sell 2 di harga 1972 dan 1974. Untuk zona sell kedua ya, dan zona sell ketiganya kita ambil di 1978 dan 1980 ya. Ini untuk zona sell ketiga 1978 dan 1980. Oke, untuk zona sellnya kita sudah masukkan. Sekarang kita masuk ke zona buy-nya. Ini untuk zona buy 1 di harga 1961 dan 1959 ya. Oke, untuk zona buy 1, zona buy kedua kita ambil di 1955 dan 1953. Dan zona buy ketiga kita ambil di strong supportnya, yaitu di 1948 dan 1946. Oke, berikut untuk area zona sell-nya ya. Jadi zona sell 1 di harga 1966 dan 1968, zona sell 2 di 1972 dan 1974,
Dan zona sell ketiga di 1978 dan 1980, dan untuk zona buy pertama kita ambil di 1961 dan 1959. Zona buy kedua kita ambil di 1955 dan 1953, serta zona buy ketiga kita ambil di 1948 dan 1946 ya. Jadi untuk saat ini masih berada pada area sideways untuk SLSD sendiri pada pergerakannya. Kita akan coba pantau dengan Fibonacci retracement ya. Untuk zona buy pertama ini mendekati Fibonacci retracement ya. Jadi hati-hati nanti ketika dia di break ke bawah, kemungkinan besar akan menuju ke area 195751 dulu sebagai zona retracementnya dia ya, di Fibonacci retracementnya. Jadi kita tunggu juga nanti di sana. Jadi selama harga oke, di sini saya jelaskan lagi ya, ini adalah area resisten yang sudah di breakout. Jadi jika harga yang sedang berjalan saat ini di candle 1 jam ini dia mampu untuk break ke bawah, maka akan berpotensi untuk menuju zona buy pertama atau akan menuju ke zona buy kedua lagi ya. Jadi jika harga tertahan di area ini kemudian kembali melakukan kenaikan, maka akan potensi akan terjadinya range satu di sini atau terjadi kenaikan compression ya. Jadi dia akan melakukan kenaikan compression, yaitu terjadi kenaikan yang kecil ya, candle kecil menuju untuk melakukan kenaikan, dan berpotensi akan melakukan kembali ke zona sell kedua ya. Jadi targetnya di sana jika tertahan di bawah dari area ini. Namun apabila nanti ketika dia tertahan kemudian naik kembali menguji zona sell 1 dan diberikan perlawanan kembali, maka dia akan kembali melakukan penurunan untuk menguji area ini ya. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Dan apabila nanti harga berhasil melakukan ke bawah ke sini, maka kita akan pantau untuk zona sell, zona buy satunya ini high risk entry ya. Jadi harap hati-hati entry di sini nanti, tapi kita masih tetap jadikan sebagai area pantau untuk buy, karena di sini kita lihat juga areanya cukup penting mendekati area retracement Fibonacci-nya ya. Dan apabila diberi ke bawah maka akan berpotensi ke zona buy kedua. Jadi nanti kita akan pantau ketika dia di zona buy kedua ya, seperti apa konfirmasi akan terbentuk. Apakah akan terjadi penolakan kembali untuk melakukan kenaikan, atau dia akan di break untuk melakukan ke penurunan ke zona buy ketiga ya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangan akan terjadi dari sesi Asia ini sampai di sesi Eropa serta menuju ke sesi Amerika ya. Jadi jika ada perkembangan signifikan nanti saya akan updatekan di grup Telegram juga. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan yang terjadi di analisa sebelumnya ya. Di sini kita lihat untuk indeks dolar sendiri dia mampu untuk melakukan kenaikan dan break di atas dari area konsolidasinya, dan saat ini terbentuk kenaikan compression. Jadi saya akan hapus dulu. Ya di sini terjadi kenaikan ya, berangsur-angsur untuk melakukan kenaikan dan tertahan pada area ini. Ini adalah area penting untuk indeks dolar ya. Ya jadi dia tertahan di area ini. Dan apabila nanti dia mampu untuk break di atas dari area ini, maka akan berpotensi untuk menuju ke sini ya. Di area 101.94. Jadi targetnya di sana ketika dia akan di breakout. Jadi kemungkinan besar untuk indeks dolar sendiri dulu untuk hari ini akan melakukan kenaikan ya sampai rilis data PMC dan David ya yang akan rilis nanti dini hari. Nanti saya akan infokan newsnya di grup Telegram. Jadi kemungkinan besar akan ke sana dulu ketika dia mampu break ya. Jadi untuk melakukan penurunan indeks dolar harus break di bawah dari area ini ya. Jadi dia harus break di bawah dari dua area ini. Dia harus break di bawah dari dua area ini untuk menuju ke area demandnya ya di sini. Ini adalah target dari penurunannya ketika dia mampu untuk break di bawah dari 101.24 dan 101.11 ya. Dan untuk melakukan kenaikan dia harus break di atas dari 101.45 dan 101.54, dan target terjauhnya nanti ketika terjadi kenaikan itu di area ini di 102.55 ya. Jadi targetnya di sana. Untuk sementara target kita dulu di 101.94 untuk indeks dolar sendiri ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.